Oke Pioners, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kalian ya. Di informasi kali ini kita sudah ada Pak Dimas ya, yang ternyata setelah mengadakan perhatikan, beliau tidak hanya meneliti terus riset-riset informasi network, tapi belakangan ini sering banget sudah ya, yaitu meringkas atau mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, sehingga ya khususnya ya buat mengadun pribadi dan pioners yang biasa stay di channel mengadun tuh jadi lebih mudah untuk update informasi network ya. Karena ini sudah dikumpulin sama beliau gitu loh, enak banget ya gitu. Kita tinggal ya kita simak sama-sama saja ya. Oke, jadi yang pertama itu di judulnya ringkasan penting minggu ini. PIPES tahun 2024 masih berjalan. Data capaian GCP selama PIPES 29 Oktober sampai 3 November waktu Indonesia ya, di situ mencapai 85,75%. Sungguh capaian yang luar biasa bagi komunitas GCP. Oke, karena waktu dulu-dulu tuh untuk mencapai target 80% saja ya, itu ada perjuangan para duta GCP itu amat sangat melelahkan ya gitu. Sampai Miss Lumari itu mentargetkan 1 juta transaksi GCP gitu kan, hanya untuk demi mencapai target 80% GCP. Nah, sekarang di PIPES itu hanya baru hitungan berapa hari nih ya, 29 Oktober sampai 3 November gitu ya. Nah, akhirnya kan sampai 5 November. Ini belum sampai akhir saja sudah 85,75%. Sungguh capaian yang luar biasa bagi komunitas GCP. Setelah PIPES berakhir, mari kita fokus pada target 15 juta QC. Secara sistematik QC telah mencapai target. Nah, pada bagian ini ya kita sebetulnya udah update sih gitu Core Team waktu beberapa minggu lalu ya, kalau nggak salah itu update soal Badas. Itu Core Team menyampaikan sudah 14 juta lebih memang ya, dan sampai saat ini Core Team belum menyampaikannya lagi gitu. Oke, dan terus di sini Core Team tidak mengumumkannya karena mereka menunggu masa tenggang hingga 30 November, dan mereka masih terus mendeteksi akun-akun yang melanggar kebijakan sehingga akan mengurangi jumlah QC dan migrasi. Oke ya, itu soal PIPES, terus data GCP, dan sedikit soal juga QC ya. Terus yang ini soal moderator ya, tidak memiliki hubungan kerja dengan Core Team. Di situ ya, ini bukan Mang Adun yang menyampaikan, disclaimer ya. Mang Adun di sini cuman Pak Joko nanti ya, cuman istilahnya perantara informasi ya. Ini kata Pak Dimas nih, moderator tidak memiliki hubungan kerja dengan Core Team. Ini seperti Core Team adalah pemilik perusahaan, jadi moderator hanya terbatas pada layanan pelanggan. Oke, moderator dapat datang dan pergi. Yes, mereka sering menjawab pertanyaan pioner sesuai dengan versi pribadi mereka. Ini udah 2 kali baca ini tapi tetap ngakak aja ya. Itu entahlah kepriwe ya itu moderator. Ya karena apa? Ini bukan Pak Dimas saja yang ngomong gitu loh. Banyak pioner ya, Pak Burhan itu yang sudah berulang kali nanya ya. Itu jawabannya itu entahlah, makanya juga nggak tahu ya. Sampai dikatakan ya benar sekali, moderator itu bisa datang dan pergi ya. Jadi bisa gantian, bisa ya sudahlah, menjawab sesuka hati mereka, kata Pak Dimas Nawawi ya. Jadi tidak berdasarkan Core Team. Itu soal yang rame di soal PIPES ya sebetulnya ya. Itu yang postingan di Fireset Forum ya. Nanti akan ada informasi lebih lanjut lagi soal postingan Fireset Forum, yaitu klarifikasi ya. Kita butuh klarifikasi soal postingan dari moderator tentunya. Oke, bagi yang stay selalu channel Mang Adun ya stay aja, nggak bakal ketinggalan ya.
Ini terus tingkat penambangan dasar November 2024 adalah 0,00528993. Setiap penambang akan mendapatkan 1 pai dalam 7,87 hari atau kisaran 8 harian ya. Itu 1 pai, terbilang sangat cepat. Mang Adun tuh dulu ya kemarin-kemarin sebetulnya ya, sebelum masa tenggang KYC itu juga sampai ada yang informasinya itu sampai di 4 bulan baru kita mendapatkan 1 pai. Loh, terus kenapa Mang ini kok jadi kesini gitu, jadi menurun ya tingkat penambangan? Dalam artian menurun itu kalau misalkan meningkat itu rate-nya itu berarti akan semakin sulit gitu loh. Kalau misalkan menurun itu berarti ya semakin banyak pai yang bisa kita tambang, maksudnya gitu loh. Nah ini kenapa waktu dulu kemarin kita nambang itu 4 bulan cuman 1 pai dan sekarang itu 8 hari 1 pai ya, karena kan beberapa waktu kemarin ini sudah jelas disampaikan oleh Kortim juga ya, yaitu banyak sudah yang dirampas painya. Oke, dirampas sama painya karena mereka atau pioner yang melanggar kebijakan Penetrop, ya udah dirampas ya. Ada istilah kan kemarin tuh bermigrasi kembali ke mainnet kan ya, ingat ya pioner itu. Nah ketika bermigrasi kembali ke mainnet, nah terdeteksilah itu akun-akun yang melanggar kebijakan Penetrop. Nggak tahu Mang Adunnya apakah itu penipuan, apakah itu pencurian, apakah itu jual beli di pasar gelap, kan seperti itu hanya Kortim yang tahu ya, akunnya yang mana saja tidak juga Kortim publikasikan. Tapi dari hasil rate penambangan di sini yang kesini semakin menurun ya, itu ya itu. Jadi kita akan jadi lebih mudah mendapatkan 1 pai itu hanya dalam 8 hari ketimbang beberapa waktu lalu, karena banyak koin pai yang dimigrasikan kembali ke mainnet ya. Jadi banyak sudah tuh pai yang bisa ditambang lagi. Nah kalau soal kalkulasinya, hitungannya dari pasokan 100 miliar semuanya ya, itu juga yang sering Mang Adun katakan itu hitung-hitungan itu hanya Kortim juga yang tahu ya gitu. Kortim juga tidak bisa memastikan karena kan sekarang contohnya saja dari tim referral ya, bagi yang pioner menambang sendiri gitu kan, tim referralnya tidak ada, itu kan ya berarti lambat kan gitu. Kalau misalkan ada pioner yang pakai node atau yang tim referralnya banyak ya berarti cepat, itu tidak bisa dipastikan ya. Kita hanya spill sedikit-sedikit saja, tidak apa-apa ya. Oke, kita lanjutkan ya, paham sampai di situ. Terus di sini hanya 60 juta sampai 70 juta pioner yang bisa mendapatkan hak istimewa ini. Weh, maksudnya gimana nih? Setelah open mainnet, tidak ada lagi pioner, semua penambang disebut pengguna. Oh iya, karena kan mungkin pioner itu kan artinya perintis ya. Jadi ya nggak ada perintis lagi karena kita sudah berhasil merintis, mungkin seperti itu ya. Terus pai yang kita tambang hanya 0,1 sampai 0,01 dalam 1 sampai 2 tahun. Kita akan merasakan kelangkaan pai setelah open mainnet. Wow, nggak sampai satu acan ya dalam 1 sampai 2 tahun. Itu juga Kortim yang tahu ya. Terus selanjutnya itu sejauh ini kami telah mencapai sekitar 6,8 juta migrasi dompet. Nah jadi kemarin juga banyak pioner yang nanya ya, Mang itu update migrasi dong katanya ya gitu. KYC juga mana pioner nggak ada yang menginformasikan soal itu. Ini sebenarnya ada sih, ada saja ya, dan itu juga pasti YouTuber yang lain juga banyak yang menginformasikan lah ya, itu kelanjutan dari migrasi, dari KYC ya, nggak bakal ketinggalan, nggak bakal beda juga ya. Itu informasinya sama, itu cuman pembahasannya aja yang berbeda ya. Oke, terus di sini 6,8 juta ya. Kemarin-kemarin Mang Adun ingat 6,3 juta loh ya. Berarti ada kenaikan gitu. Masih kurang 3,2 juta dari pencapaian target 10 juta dengan waktu tersisa 2 bulan. Dengan kemajuan kecepatan migrasi saat ini, semuanya masih pada jalur yang benar menuju open mainnet pada akhir Desember. Oke, jadi perlu Mang Adun perjelas di sini ya, yaitu dengan kemajuan kecepatan migrasi saat ini. Nah, di situ maksudnya itu kan seolah-olah tidak mungkin gitu loh.
2 bulan lagi ya, itu menjelang open mainnet itu seolah-olah tidak mungkin, tapi dengan kecepatan ya. Di sini ada istilah dengan kecepatan ya. Mudah-mudahan itu kata Pak Dimas semuanya masih pada jalur yang benar menuju open mainnet pada akhir Desember. Karena apa? Karena sudah banyak pioner yang KYC ya. Kalau sudah KYC berarti tinggal migrasi gitu loh. Bahkan Pak Dimas di sini menyampaikan sebenarnya udah tembus target KYC 15 juta itu, cuman core team belum menyampaikannya ya, masih menunggu masa tenggang berakhir, paham ya. Jadi semakin banyak pioner yang lulus KYC, maka akan semakin mudah juga nanti setelah KYC kan tinggal migrasi seperti itu. Terus yang terakhir ya di sini, jaringan Pi dan protokol konsensus Stellar adalah dua hal yang berbeda meskipun mereka adalah the brother atau saudara ya. Jaringan Pi memiliki blockchain sendiri, terus Stellar konsensus protokol beroperasi pada blockchain Stellar. Fungsi SCP adalah untuk memvalidasi transaksi dengan cepat, aman, biaya rendah, hemat energi, dan ramah lingkungan. Ini untuk menjawab kekhawatiran pioner tentang melihat tampilan harga Pi pada Stellar Core konsensus, dan biaya gas hanya ditentukan pada blockchain jaringan Pi. Oke, sampai saat ini biaya gas atau biaya transaksi ya seperti itu, gas fee itu belum ya. Kalau ada yang bertanya apa namanya ya membahas soal biaya transaksi, sampai saat ini hanya core team yang nanti akan mengumumkan lebih pastinya berapa ya. Untuk saat ini masih biaya standar itu 0,1 ya. Oke, seperti itu. Ini ya penampakannya ya. Mungkin pengen kasih love. Terima kasih buat Pak Dimas ya. Terima kasih juga buat semua yang stay selalu membagikan edukasi kepada semua pioner ya. Tidak perlu izin kalau mau membagikan ya, abah ombang bagikan aja bang, nggak apa-apa ya. Ini juga Mengadun juga sama membagikan kepada semua pioner ya. Jadi kalau misalkan pioner mang mau membagikan ke Facebook kah, kemana, ke pioner lain, silahkan informasi ini ya. Mengadun ikut senang karena banyak pioner yang jadi teredukasi seperti itu, tidak ketinggalan informasi. Oke, terima kasih buat semuanya ya. Sekali lagi Mengadun ucapkan, Mengadun pamit undur diri dulu ya. Sehat selalu, lancar rezeki, dan diberkahi dalam setiap urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.